Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam ibadah minggu kita. Saya percaya sampai pada saat ini kita masih dalam perlindungan. Amin. Untuk itu mari kita semua yang merasakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan lewat penyembahan, lewat pujian kita. Tapi sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya itulah anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami akan memakai waktu dan kesempatan ini sebaik mungkin Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Engkau. Kami akan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang sudah memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu mari saat ini kami mau buka hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu masuk di dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang tutup bungkus kami, darah-Mu yang melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya yang sanggup menolong kami. Mari kita mau katakan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah. Mari saudara sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Kaulah
benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, sembah sujud kepadamu. Mari saudara yang di rumah katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku, Engkaulah benteng dan perisaiku. Mari sama-sama katakan, hatiku rindu kami mau menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, sembah. sembah Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Tuhanku, Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu Tuhan. menyenangkanmu, Mari sama-sama kita musnahkan hatimu sekali lagi di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu, hatiku rindu menyenangkan sembah. Haleluya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Selamanya ku sembah, ku sembah sujud kepadamu. Selamanya kami mau sujud di hadapan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya mari kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian, Jangan Kamu Khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, Bunga di padang dia hiasi. jangan kamu Khawatir, apa yang kau makan minum pakai. amin. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. aku tidak Khawatir, apa yang ku makan minum pakai. aku tidak khawatir. Sekali lagi saudara katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu Khawatir, burung di udara dia pelihara. amin. Jangan kamu Khawatir, bunga di padang dia hiasi. jangan kamu Khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. surga memelihara. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, Pandang manusia, hatiku merasa. Namun satu yang setia, yang setia. katakan, Dia
Dia Yesus yang tak berubah, amin. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selalu. Jika ku pandang dunia, jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku mari dengan imanmu katakan, namun satu yang setia. Katakan, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai, damai sejahtera sekarang dan selalu. Jika ku pandang dunia, ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah berubah. Amin. Dia beriku damai, damai sejahtera sekarang dan selalu. Dia beriku damai, Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah yang memberi damai sejahtera kepada kita semua, amin. Mari puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh, karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, inilah penyembahan. Amin. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan kami. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena namun karena Roh-Mu. Mari sama-sama kita membawa hati kita kepada Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, ku semakin berkurang. Ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahan kami. Oh Yesus, mari sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
semua hatiku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami yakin anugerah-Mu, anugerah yang mampu jadikanku hamba yang benar selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengikut Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang keras selalu. Ku yakin, oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang keras selalu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi hamba-Mu yang berkenan kepadamu Tuhan, mengikuti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami semua sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua sehingga kami dimampukan Tuhan untuk mendengarkan setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di ibadah hari ini. Mari kita hari ini akan mendengar dan memperhatikan benar-benar firman Tuhan, karena ini kebutuhan kita semua. Jemaat yang saya kasihi, kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat. Puji Tuhan, hari ini temanya adalah hal kekhawatiran. Ya, siapa yang tidak pernah khawatir? Semua kita pernah khawatir, bahkan selalu khawatir. Ya, tidak ada orang kebal dengan khawatir. Siapa saja bisa dihinggapi kekhawatiran. Tapi apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan? Apa kata daripada rasul-rasul? Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyebutkan tentang kekhawatiran ini. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran? Ya, Rasul Petrus mengatakan, kalau kita ada khawatir, mari kita serahkan pada Tuhan kekhawatiran itu. Bagaimana caranya menyerahkan? Ya, mari kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ya. sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kalau kita khawatir akan hidup ini, serahkan, kata Petrus, maka Tuhan akan memelihara. Bagaimana supaya kita tidak khawatir lagi? Ya, tinggal percaya. Percaya kepada Tuhan dan menyerahkan, sebab kekhawatiran itu mengganggu percaya kita kepada Tuhan.
Berarti kita kurang percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita, sanggup memelihara kita, sanggup menopang kita. Ya. Karena itu Petrus mengatakan, serahkan kekhawatiran, maka Tuhan akan pelihara kita. Burung di udara tidak pernah khawatir. Ya, burung gagak saja tidak pernah khawatir. Alkitab berkata, sampai burung gagak pun dipelihara Tuhan. Makanya dia tidak pernah khawatir. Ya, kita ini ciptaan Allah yang tertinggi, manusia yang dijadikan serupa segambar Allah pada mulanya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mulailah manusia dihinggapi banyak-banyak hal. Di antaranya kekhawatiran. Khawatir. Lukas 12 ayat 22 sampai ayat selanjutnya. Mari kita baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata nih. Ini tadi Rasul Petrus berkata, serahkan kalau khawatir ada. Ya, bahkan Petrus mengatakan kesudahan alam ini sudah dekat, kesudahan dunia sudah dekat. Aku mau kamu hidup tenang. Tenang artinya tidak khawatir. Nah, Yesus sendiri berkata, mari kita dengar. karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini kata janganlah khawatir dari Tuhan Yesus itu suatu perintah kepada kita. Orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan jangan khawatir akan hidupmu. Ya, Akan apa yang hendak kamu makan, apa yang kamu mau makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. akan tubuh kita, akan pakaian, ya, Akan apa yang hendak kamu pakai. ya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, Hidup ini lebih penting dari makanan itu sendiri, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Terus, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur. nah itu kan burung gagak tidak menabur. Burung gagak, pernah lihat burung gagak? Burung gagak itu suaranya jelek sekali. Ya, burung gagak mungkin binatang paling jelek dari semua jenis burung, hitam lagi. Suaranya lagi gau gau. Ya. Lanjut. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Nah, tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tidak menabur, dia tidak mungkin menuai. Tapi kata Tuhan apa? Namun diberi makan oleh Allah. Dipelihara, diberi makan oleh Bapa. Terus, Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. waduh, kita ini jauh lebih dari burung gagak. Kita diciptakan serupa segambar Allah, diberi nafas oleh Allah. Ya, kalau burung gagak yang jelek itu diberi makan, apalagi kita. Jadi jangan pernah khawatir dengan apa yang kamu mau makan dan minum dan pakai. Hidup lebih penting dari makanan. Tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Lanjut dibaca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Tidak ada orang karena khawatir bisa menambah sehasta pada jalan hidup. Sehasta. Tidak ada orang karena khawatir bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya. Karena hidup ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup kita, bukan kita yang menentukan hidup kita. Terus, Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. ya, Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. sekian dulu. Tuhan berkata,
kekhawatiranmu tidak menambah sehasta pada jalan hidup. Kita tidak bisa nambah umur sehasta oleh karena khawatir. Ada orang khawatir sampai tidak bisa tidur, menjadi penyakit, bertahun-tahun mengalami penyakit tidak bisa tidur karena dia khawatir kalau dia tidur tahu-tahu tidak bisa bangun lagi besok pagi. Jadi saat malam-malam dia tidak mau tidur, ya tidak tidur sampai pagi, sampai ayam berkokok. Jadi sakit. Ke dokter dikasih obat penenang, makan obat penenang, disuntik di sini supaya tenang, sama dokter saraf, dokter jiwa. Tidur 4 jam, bangun khawatir lagi. Dikasih obat tidur penenang, sebentar tidur bangun lagi khawatir lagi. Ya, banyak orang seperti ini. Apalagi kita di masa pandemi COVID ini banyak orang khawatir, kekhawatiran, khawatir. Lah, kalau jujur, apa pendeta nggak pernah khawatir? Khawatir. Tapi mengatasi pandemi COVID ini kita tidak mampu. Yang kita bisa buat adalah hikmat menurut aturan yang diberikan. Ya toh? Betul ya? Cuma itu yang kita bisa melakukannya dalam hidup ini. Kita harus pakai masker kita harus banyak cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita tidak boleh ngumpul sak meja makan dengan teman-teman, dengan siapa-siapa buka masker ngomong-ngomong. Itu hikmat. Tapi mengenai kekhawatiran, semua orang bisa khawatir. Tapi Tuhan bilang tadi, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Karena tidak ada orang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya. Tadi Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jangan khawatir dengan apa yang kamu mau makan, minum, pakai, sebab hidup itu lebih penting dari makan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian kita. Ya, hidup ini lebih penting dari soal makan. Karena itu Efesus mengingatkan kita, teliti baik-baik hidupmu. Hidup yang lebih penting dari makanan itu. Teliti baik-baik, periksa dengan seksama bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kita hidup baik-baik, benar di mata Tuhan? Ini jauh lebih penting dari pakaian, daripada makanan. Hidup kita ini dengan tubuh yang diberikan oleh Tuhan, tubuh yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, menjadi bait sucinya Allah. Tuhan bilang hidup itu lebih penting. Nah, kenapa lebih penting? Karena Tuhan punya maksud. Teliti baik-baik, seksama, ya, bagaimana kita hidup. Berkenankah aku pada Tuhan atau tidak? Itu jauh lebih baik, jauh lebih penting. Apakah saya hidup dalam kebenaran? Itu jauh lebih penting daripada khawatir. Ya, apakah hidupku dalam kebenaran? Kalau hidup saya dalam kebenaran, itu mengatasi kekhawatiran. Tidurnya bisa pulas, nyenyak. Sebab dia merasakan ketenangan, kedamaian.
Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai Di sejahtera. mana ada kebenaran, di situ tumbuh apa? Damai sejahtera. Lanjut. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Akibat kebenaran itu kita menjadi tenang. Ini mengatasi kekhawatiran. Orang khawatir itu tidak tenang hidupnya. Orang khawatir berlebihan tidak pernah tenang. Tidak ada damai. Berbaring tempat tidur, mau tidur dia pikir jangan-jangan aku tidak bangun-bangun lagi besok. Akhirnya tidak tidur. Ya, coba naik pesawat, sedang atas pesawat, seatbelt, mulai pesawat dikunci pintunya, dia sudah stres mau keluar. Ada itu dulu ibu pernah cerita sama saya. Ketika saya mulai pesawat, saya sudah duduk di pesawat, pesawat sudah mau start, semua sudah pasang seatbelt, pintu ditutup, saya langsung minta sama pramugari, saya tidak jadi terbang, saya mau keluar. Ya, cemas, kekhawatiran yang dahsyat itu, kekhawatiran yang sangat sekali. Ya, lanjut kita baca dulu. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, tidak pernah khawatir. Jadi kalau dikatakan Tuhan hidup ini lebih penting daripada makanan, berarti kita harus meneliti hidup kita. Bukan khawatir tidak makan. Loh, tadi kan burung gagak saja dikasih makan, apalagi kita. Nah, jadi kita ini perlu meneliti hidup. Apakah saya hidup berkenan kepada Tuhan, hidup benar, itu jauh lebih penting. Kita perlu hidup dalam kebenaran. Tumbuh apa? Damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman. Tenang, tidak ada khawatir. Pokok malam ini saya tidur, besok bangun diizinkan Tuhan, kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Lalu besok pagi saya diizinkan bangun, kasih setia Tuhan baru makan lagi. Ya, berapa kali makan sehari? Diberi makan. Tapi Tuhan bilang gini, untuk hidup benar, kamu harus cari dulu itu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semua yang ada padamu itu tinggal ditambah, ditambah, ditambah sampai hidup berkelimpahan. Ya. Dalam Matius 6 ayat 33, tolong dibaca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia dan kebenarannya, maka Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. sisa kita terima bonus. Surplus tidak pernah minus. Selalu hidup berkelimpahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Ini ada di dalam ayat-ayat di mana temanya di situ hal kekhawatiran. Dalam Matius 6, mengatasi kekhawatiran, Rasul Petrus tadi mengatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Kalau kurang yakin dengan Rasul Petrus, maka saudara dengar apa kata Yesus sendiri, jangan khawatir akan apa yang kamu mau makan dan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi kita memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Tidak semua orang di dunia ini memanggil Allah itu Bapa. Allah itu sangat menakutkan. Tuh. Tidak.
Allah itu Bapa kita yang mengasihi kita. Kita bisa kontak setiap waktu dalam doa, dalam pujian, penyembahan kita. Tapi saudara, kita perlu rasa takut, hormat seperti orang tua kita. Orang tua itu tahu, kita tahu penuh kasih kepada kita. Tapi kita perlu menaruh hormat pada orang tua. Sama kita menaruh hormat kepada Allah Bapa kita yang sudah mengasihi kita dengan kasih limpah. Kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian terbaik. Kalau Bapa di dunia bisa memberi pemberian yang terbaik bagi anaknya, terlebih-lebih Bapa di surga. Tapi dia bilang, carilah dahulukanlah kerajaan Allah. Ada toh kata itu? Atau dikatakan carilah kerajaan Allah? Coba baca. Ada kata dahulu? Ada. Baca. Tetapi carilah dahulu. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala kebenaran. Ya. Ada orang banting tulang, berupaya nanti ke kota anu, cari di sini, cari di sana supaya dapat nafkah hidup. Waduh, sudah pindah sini, pindah sana, muter sini, muter sana, toh tidak dapat juga. Bingung. Rahasianya dia lupa. Tuhan bilang, carilah dahulukan hal-hal yang rohani, yang jasmani itu ikut saja. Alam semesta ini dijadikan oleh Allah dari apa yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan ini dijadikan oleh yang tidak nampak. Firman Allah menjadikan segala sesuatu ini, maka jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah, maka jadilah. Ciptaan Allah baik, kata kitab Kejadian pasal 1. Firman Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Firman Allah itu adalah kebenaran Allah. Itu yang Tuhan suruh cari. Ketika kita mendapatkan kebenaran Allah yang kita hidupi dalam hidup ini, maka Tuhan katakan, tidak perlu kamu khawatir dengan apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau minum, dan apa yang kamu mau pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan berlaku seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus saya menjadi miliknya. Oleh kuasa Roh Kudus kita diangkat menjadi anak oleh Allah, dan kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, perlukan. Ini mengatasi kekhawatiran yang sewaktu-waktu bisa timbul dan bisa menghinggapi siapa saja, tidak pandang bulu. Ya, bagi yang belum punya kerjaan yang mantap, belum punya kerjaan yang baik, nggak usah jauh-jauh. Tuhan bilang carilah dahulukan dulu hal-hal rohani, maka yang jasmani itu ikut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, dan hiduplah di dalam kebenaran itu, maka engkau akan melihat mujizat dalam hidupmu. Sahabat Tuhan yang pelihara, kan Tuhan bilang hidup ini lebih penting daripada makan. Dan
tubuh kita ini lebih penting dari pakaian. Kalau pakaian robek, luka, ditambal, jelek, dibuang aja. Betul ya? Nah, kalau tubuh saudara luka, kena goresan apa, benda tajam, dipotong, dibuang? Tidak. Diobati, dirawat. Tubuh lebih penting dari pakaian. Hidup ini lebih penting dari makan. Dan Tuhan bilang, tidak ada orang khawatir bisa menambah sehasta pada jalan hidup. Jadi kita tidak bisa buat apa-apa, tinggal berserah, percaya, bersandar kepada Tuhan. Burung gagak tidak menabur, tidak menuai, diberi makan, apalagi kamu. Ya, gagah semua, ganteng semua, cantik semua. Puji Tuhan. Itu orang kaya bodoh. Dalam Lukas 12 tadi ceritanya. Kira-kira apa yang mendasari orang kaya bodoh ini sampai dia jadi begitu tamak, ingin lebih tamak, ngumpul sampai dia buat lumbung-lumbung besar-besar. Ya, kira-kira apa ya selain ketamakan itu? Apa yang membuat dia jadi begitu tamak, begitu serakah? Dia takut jadi kurang, dia takut jadi tidak punya, dia takut. Kira-kira apa? Ya, dia bangun lumbung-lumbungnya, kemudian bilang, bersenang-senanglah hai jiwaku, padamu banyak harta melimpah, jadi tinggal tenang-tenang makan saja terus, tidak akan habis. Siapa bilang? Tapi sebelum habis Tuhan bilang, malam ini jiwamu akan diambil dari engkau. Untuk siapakah kekayaan itu? Malam ini kamu tidak bernapas lagi. Untuk siapa? Demikian orang tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidup. Hidup ini ditentukan Tuhan. Firman Allah berkata, coba ya baca itu ya, bagus ini. Lukas pasal 12. Ya, ini orang kaya yang bodoh. Dia mengumpulkan kekayaannya. Dia pikir dengan banyaknya kekayaan dia aman. Dia boleh tetap hidup, ya. Semua orang mau kaya. Kalau bisa, ya syukurlah, puji Tuhan. Mari kita baca di Lukas 12 ayat yang ke-16 dulu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tanahnya itu berlimpah-limpah hasilnya, penghasilnya luar biasa. Terus ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, ini saking banyaknya hasilnya, nggak tahu di mana dia mesti simpan. Kaya betul ini. Taruh di bank ini, taruh di bank itu, taruh di bank sana, taruh di bank luar negeri. Udah banyak sekali, malah dia pikir-pikir jangan-jangan nanti bank itu bangkrut, tutup. Dia tidak bisa tidur satu malam mikirin dia punya kekayaan tersimpan di mana. Mau simpan di mana ya? Simpan di bank-bank ini sekarang khawatir lagi. Tidak disimpan di bank, mau taruh di mana? Taruh di bawah bantal, waduh, nanti pencuri datang, susah. Jadi orang miskin khawatir, orang kaya lah khawatir.
Kekhawatiran menghinggapi orang kaya lah orang miskin. Ini penyakit hanya bisa diobati oleh Tuhan. Kalau kita mau dengar apa kata Tuhan. Khawatir masa depan, khawatir ini, khawatir. Banyak uang susah, tidak ada uang lebih susah. Itu manusia. Itu kereta api di Sulawesi belum ada tuh kereta api. Nah kalau di Jawa ada, di Surabaya saya pernah tinggal di belakang itu rel kereta api. Jadi kalau kereta api itu mulai jalan dia mulai duit susah. Ingat duit susah. Duit susah. Duit seringkali bikin susah. Duit susah itu susah. Makin kencang duit susah mulai ya. Ini orang kaya ini susah. Saking banyaknya duitnya, mau taruh di mana? Ya, akhirnya dia bangun lumbung-lumbung gede-gede, besar-besar semua lumbungnya. Sekarang sudah selesai. Amanlah, tidak usah simpan di tempat lain. Simpan saja sendirian. Aman sekarang. Lalu dia bilang senang sekarang, tidak usah khawatir. Padamu banyak harta melimpah-limpah, tidur aja senang-senang. Tiba-tiba Tuhan bilang malam ini aku ambil kamu ya. Untuk siapa semua itu? Coba baca lagi ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya. Beristirahatlah, makanlah, senang-senanglah. Terus minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Tetapi firman Allah kepadanya, mestinya begitu ya bacanya ya. Tetapi firman Allah kepadanya. Tetapi firman Allah kepadanya, ya, hai engkau orang bodoh. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lanjutnya itu Tuhan bilang hal kekhawatiran. Ya. Jadi mungkin orang kaya yang kumpul bikin gudang besar-besar itu penuh khawatir. Jadi dia pikir dengan banyaknya gudang itu dia senang-senang sudah. Aman, ditaruh di sini salah, ditaruh sana salah, nggak tahu yang mana tenang, yang mana baik untuk tidur. Nah, manusia banyak khawatir, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Apa itu kebenaran? Firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman kebenaran itu yang kita dapatkan, yang dimana pada ayat 20 dari Lukas 12 itu kepada orang kaya itu Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, malam ini jiwamu diambil. Untuk siapa kekayaan itu? Demikian orang ini kalau ia tidak kaya di hadapan Allah, kaya dengan iman, kaya dengan kebajikan. Itu ada lagunya itu, hidup ini ditentukan oleh apa? Firman. Carilah itu firman, itu kebenaran. Maka
semua yang ada padamu bukan minus, tambah sampai surplus, melimpah. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua ya, supaya kita boleh bebas daripada kekhawatiran. 1 Petrus 4 ayat 7, ini bagus dibaca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Karena itu kuasailah dirimu. kuasailah dirimu, jangan khawatir lagi. Kesudahan alam sudah dekat, habis. Terus Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. menguasai diri, jadilah tenang, supaya Kamu dapat berdoa. nah ya, orang khawatir kan tidak mungkin bisa berdoa. Orang khawatir kan tidak bisa tenang. Petrus mengatakan alam ini segera akan selesai. Ini waktu kita mencari kebenaran sebanyak-banyaknya, mengumpulkan kebenaran di dalam lumbung-lumbung hati kita ini, supaya nanti ketika Nabi Amos yang sudah menubuatkan bahwa nanti tidak ada lagi firman Tuhan, orang akan mencari ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak menemui lagi firman. Nanti orang itu akan jatuh rebah. Banyak darah-darah cantik, teruna-teruna yang gagah-gagah, yang hari-hari ini orang muda itu, ya sudah, kita masih muda, kita alami dulu apa yang enak-enak di masa muda ini. Masa muda tidak kembali 2 kali. Aku mau senang-senang dulu. Pada waktu tidak ada lagi firman, mereka tidak lapar karena tidak ada makanan yang enak-enak. Banyak makanan enak-enak, makanan jasmani, model makanan apapun ada. Tapi mereka tidak lapar itu. Mereka cari sesuatu yang tidak diperoleh lagi waktu itu. Apa itu? Firman, kebenaran Allah itu yang mengatasi semua, yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman. Allah berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Jadi kalau Tuhan suruh kita cari firman, cari itu firman. Firman itu kebenaran, kata Yohanes 17 ayat 17. Orang muda, berbahagia kamu kalau hari-hari ini suka dengar firman, suka makan firman, suka baca firman. Lapar rohani tumbuhkan dalam kehidupanmu, sebab nanti tidak ada firman. Hari ini biar kita lapar secara rohani, bukan lapar akan harta duniawi, bukan lapar akan pangkat kedudukan. Tuhan bisa memberkati kita pangkat kedudukan, bisa memberkati kita harta duniawi, tapi jangan kita berkata bahwa itu sudah segalanya bagi kita. Jadilah tenang supaya bisa sembahyang, bisa berdoa. Akibat kekhawatiran itu ada efeknya, bukan hanya kita pikir tidak ada efek, ada. Tadi saya sudah katakan, orang yang terlalu khawatir, cemas, akhirnya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Satu malam tidak tidur, sampai ayam jantan sudah berkokok, tidak bisa tidur. Khawatir. Mesti makan obat penenang baru bisa tidur. Jadi kekhawatiran itu dimulai dari dalam hati, akibatnya pada tubuh. Dan tadi Tuhan bilang tubuh penting daripada pakaian. Kekhawatiran di hati membuat orang jadi bongkok.
Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Khawatir, mulanya dia tegak. Mulai dia khawatir, mulai bungkuk. Khawatir yang sangat bungkuk. Bungkuk itu terus melihat mana? Ke bawah. Tidak bisa lihat ke atas lagi. Tidak lagi bisa memandang Bapa di sorga di atas. Terus ya dilihat bumi ini. Seperti ayam, dia bangun pagi, turun di tanah mengais. Terus tanah itu. Kalau orang khawatir itu begitu, sampai bungkuk. Cuma apa yang dilihat? Tanah. Ini ada cerita ya, cerita ilustrasi. Ada seorang yang hidupnya sulit, tidak terlalu juga, mungkin pas-pasan. Ya. Tiba-tiba dia jalan di jalan, dia menemukan seonggokan uang. Ya bapunya ini ya, diambil. Mau diumumkan, caranya bagaimana? Tahu-tahu orang itu bilang saya punya, padahal bukan. Nah ini dia pikir, ya ini berkat Tuhan buat saya, jatuh dari langit. Ini ilustrasi saja ya, uang jatuh dari langit, ya sudah diambil. Besok keluar uang lagi jatuh dari langit, diambil lagi. Lusa keluar sama, lama-lama dia sudah tidak tegak. Setiap kali keluar cuma lihat ke bawah, lama-lama ke bawah bungkuk. Akhirnya dia cuma bisa melihat di bawah, bungkuk, tidak pernah bisa menghadap ke atas. Tuhan sayang orang ini. Satu ketika orang ini berjalan di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba buah pohon itu jatuh. Tak, persis kena bagian belakangnya. Cukup keras karena buah itu cukup besar. Serta merta dia mengangkat badannya, melihat ke atas. Sekarang baru dia bisa cari di atas, melihat siapa yang kasih jatuh. Begitulah kadang-kadang Tuhan sayang kepada kita manusia. Kalau ada orang karena kekhawatirannya sudah menjadikan dia bongkok demikian rupa, cuma melihat hal-hal yang di bawah, di bumi ini, mengumpulkan harta di bumi. Punya kekayaan tidak salah, punya harta tidak salah, tapi jangan terikat ke situ sampai bungkuk. Kekhawatiran seperti orang kaya bodoh itu. Akhirnya kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi. Dia harus angkat wajah ke atas. Sekarang baru dia bisa memandang ke atas. Itu burung-burung di udara dipelihara, burung gagak dipelihara. Lah aku ini kan manusia, kenapa saya begitu bodoh selama ini?
sampai bungkuk. Ya. Jadi Amsal tadi mengatakan khawatir di dalam hati, efeknya di luar bongkok. Coba dibaca baik-baik. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati, Kekhawatiran itu di hati, terus membungkukkan orang. tapi bongkoknya di luar. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Iya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk Dalam punggungnya. terjemahan lain dikatakan dirasuk roh kelemahan. Dirasuk roh kelemahan. Sehingga bongkok. Berapa tahun? 18. 18 tahun. Bongkok, dirasuk roh kelemahan. Terus Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. dia Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, ya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." ibu, sakitmu sembuh ya. Terus Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, letakkan tangan. Terus apa? dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu Dirilah tegak perempuan itu, dan memuliakan Allah. memuliakan Allah. Orang khawatir tidak bisa memuliakan Allah karena dia bongkok. Karena dia hanya melihat benda-benda di bawah, kekayaan di bawah. Dia tidak bisa menyembah. Petrus bilang, hidupnya khawatir, tidak bisa tenang. Supaya kamu bisa tenang dan bisa berdoa, serahkan khawatirmu. Tuh, kalau ada orang yang pernah khawatir, mengidap khawatir, dulu saya itu orangnya, ya. Tapi Tuhan tolong. Khawatir, tidak percaya. 18 tahun bongkok sedemikian rupa. Tadi saya kasih contoh, hari-hari dia keluar, dia dapat uang. Lama-lama pandangannya cuma ke arah bawah, nggak bisa tegak lagi. Khawatir. Besok mau makan apa? Lusa mau makan apa? Lihat burung di udara dipelihara, apalagi kamu. Burung gagak dipelihara, apalagi kamu. Tuhan mau menyembuhkan orang yang bongkok karena khawatir. Roh kelemahan, ini roh khawatir. Akibat kekhawatiran menjadi bongkok. Sekarang akibat kekhawatiran, firman itu dihimpit, tidak bisa tumbuh. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, Yang ditabur di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, orang dengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini tapi dia dengar masuk kiri keluar kanan karena dia khawatir. Kalau saya sungguh-sungguh melaksanakan Tuhan punya mau, saya tidak bengkok-bengkok lagi seperti dulu, saya hidup benar seperti dulu, saya tidak ambil jalan-jalan penyimpangan untuk mendapatkan kekayaan, tidak korupsi, tidak jadi koruptor lagi, tidak melakukan penggelapan uang lagi.
Enggak, saya bisa banyak uang, tapi kalau saya dengar firman mengajar saya harus hidup benar, hidup jujur, yalah bagaimana saya? Akhirnya apa dikatakan? Tipu daya kekayaan dunia menghimpit itu firman. Lanjut dibaca. Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, Ya, sehingga tidak berbuah. tidak berbuah. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Yuk nyanyi ya sedikit ya. Nyanyi dulu ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Apa saudara masih khawatir untuk tidak makan, tidak minum, untuk tidak pakai pakaian bagus? Sekarang banyak pakaian bagus tidak dipakai-pakai karena COVID, tidak kemana-mana toh, stay home, ya toh. Nah, kekhawatiran akibatnya bongkok. Kekhawatiran akibatnya menghimpit firman. Jadi firman itu tidak tumbuh, tidak bisa menjadikan dia sebagai orang yang beriman kuat karena khawatir. Jadi jangan lagi khawatir ya. Dulu saya khawatir, anak saya masa depannya gimana Tuhan. Lah ya aku ini dipanggil Tuhan berapa puluh tahun yang lampau ketika anak saya masih kecil-kecil. Satu waktu terpikir juga, khawatir saya ketika pekerjaan dunia saya tinggalkan. Tapi satu waktu ketika saya khawatir itu, Tuhan bilang, sekarang kamu keluar dari rumahmu, keluar di jalan. Loh, maksudnya apa Tuhan? Keluar. Ini Roh Kudus bicara. Kalau saudara biasa dengar Roh Kudus bisa bicara itu, ngajari kita. Loh, saya keluar dari rumah. Sekarang Roh Kudus bilang, pandang di udara. Loh, itu kamu lihat burung. Burung itu tidak menabur, tidak menuai, dipelihara. Apalagi kamu mau jadi hamba Tuhan, jadi pelayanku, memberitakan kebenaran, menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan peroleh dengan hasil korbannya. Loh, ini menggembalakan, memelihara jiwa-jiwa hasil tebusan darah Tuhan, korban Tuhan. Bukan cari uang, bukan nafkah hidup. Jadi saya mau makan apa Tuhan? Anak-anak gimana? Lihat burung. Aduh, hati saya senang. Terima kasih Tuhan, aku tidak khawatir. Terus anak-anak tumbuh dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, hidupnya diberkati. Lah ya, kekhawatiran kita tidak berbukti. Ya toh? Ngomong-ngomong sama istri saya, kita sudah tua, usianya lanjut. Kami 270 lebih, masih bisa dapat melayani, masih dapat kemurahan. Dan istri saya katakan, ini jarang loh kita masih dipelihara dengan baik.
Jadi tidak terbukti toh. Apa yang Tuhan katakan kekhawatiran, tidak perlu kita punya itu dalam hidup sampai jadi pokok. Terakhir ini ya, Rasul Paul menghimbau jemaat di Filipi, tapi itu bisa jadi berkat untuk kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Gadis-gadis kalau sudah berusia, ya jangan-jangan aku tidak punya pasangan hidup, khawatir. Terus, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. tidak usah khawatir, bawa dalam doa. Jangan karena gadis-gadis takut nanti tidak punya pasangan, ketemu siapa saja, ya ini barangkali pasangan saya, gagal lagi dia, walaupun bukan anak Tuhan. Jangan ya. Rasul Paul berkata, jangan jadi pasangan tidak berimbang dengan orang yang tidak percaya. Ada hubungan apa bait Allah dengan berhala? Kamu bait Allah. Jadilah pasangan yang berimbang. Tunggu waktu Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Jadi kalau khawatir datang, angkat tangan saja. Tidak usah ngomong apa-apa. Angkat wajahmu. Orang khawatir tidak bisa memuliakan Allah. Ya, semoga firman Tuhan mengobati kekhawatiran kita. Ya, besok bisa khawatir, bisa. Tuhan pelihara saya kok. Lusa bisa khawatir, ya Tuhan pelihara saya. Yang kasih hidup anak-anak kita bukan kita loh. Memangnya kita yang bisa menjamin anak kita. Nah, Tuhan yang menjamin. Asalkan kita kembali kepada anak-anak kita. Kita ngajari anak kita kebenaran. Ulangan mengatakan kita ajari anak-anak kita. Ini bangsa Israel disuruh, ajari anak-anakmu firman Tuhan. Waktu tidur, waktu bangun, waktu jalan, waktu makan. Ajari mereka takut Tuhan. Ajari anak-anak itu hidup benar. Ajari anak-anak bersandar pada Tuhan. Dari kecil didik, maka dia tidak menyimpang dari kebenaran, kata Amsal 22 ayat 6. Maka dia dipelihara. Semoga firman Tuhan jadi berkat. Mari kita berterima kasih pada Tuhan. Ya. Besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau
batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Siapa takut? Siapa khawatir? Nyanyi. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Kau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang. Angkat tangan saudara kalau khawatir. Siapa yang khawatir? Angkat tangan dua-duanya. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Oh Ramaya Rama Sakar, angkat tanganmu. Oh haleluya. Tuhan pegang setiap tangan. Setiap tangan dipegang dengan tangan kanan yang kuat. Tangan kanan Tuhan itu. Oh Ramaya Rama Shandaka Ramaya Rama Sakar Rama Rama Sakar. Memegangku. Khawatir masa depan, khawatir pasangan hidup, khawatir anak-anak saya bagaimana. Begitu banyak kekhawatiran. Beriku kemenangan. Angkat tanganmu yang khawatir. Tadi saya katakan, ketika engkau khawatir, angkat tanganmu kepada Tuhan. Jangan pandang di bawah. Engkau akan bengkok seperti orang yang menemukan uang di tanah seonggok-seonggok, sampai dia tidak bisa lagi menengadah. Kapan dia bisa menengadah ke atas? Ketika kena
buah dari pohon itu jatuh. Dia menengadah ke atas karung. Siapa yang lempar ini saya? Kadang-kadang Tuhan perlu melakukan sesuatu. Engkau mengalami hal tidak enak, supaya engkau tidak hanya mengejar dunia ini, tidak hanya mengumpulkan harta di bumi ini, tapi engkau ingat Sang Penciptamu. Engkau ingat untuk melayani Dia, untuk mencintai Tuhan itu. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Kalau saudara sudah lama tidak menyebutkan itu, Yesus, aku mencintaimu. Katakan itu hari ini, katakan. Tuhan yang pelihara. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Rasakan tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan mengangkat. Haleluya, haleluya. Kemenangan Yesus memegang. Yesus memegang. Petrus mau tenggelam karena dia merasakan tiupan angin. Timbul rasa khawatir. Dia tenggelam, tapi dia sebut, Tuhan tolong aku. Cuma doa yang singkat, Tuhan tolong aku, 3 kata. Tuhan pegang tangannya Petrus. Tuhan tegur, hai orang yang tidak percaya, kenapa imanmu menjadi kecil? Yesus memberiku kemenangan. Siapa yang khawatir, ini angkat tanganmu dua-dua saja sekalian. Gak usah cerita apa-apa, nyanyi saja. Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kanan itu kekuatan. Begitu kuat Tuhan mengangkat. Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua. Tuhan pelihara kami semua. Tuhan beri kemenangan. Firman Tuhan tidak terhimpit oleh tipu daya kekayaan dunia. Dunia akan selesai 1 jam.
Saudara, jangan ditipu dengan kekayaan dunia. Asal ada makan dan pakai, kata firman Allah, cukuplah. Kesusahan satu hari cukup sehari. Besok ada susahnya lagi. Karena itu aku katakan kata Tuhan kepadamu, jangan kamu khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, semua akan ditambah. Engkau hidup bukan minus, tapi hidup berkelimpahan. Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan, angkat kekhawatiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, begitulah kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tahu siapa yang khawatir. Tuhan tahu siapa yang senantiasa berpikir apa yang mau dimakan besok. Ya, kalau Tuhan masih kasih hidup, kasih setia Tuhan baru. Kalau Tuhan masih kasih nafas besok, pasti Tuhan kasih makan. Ya, seperti burung di udara, dipelihara. Terlebih kita, anak-anak Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah yang penuh berkat. Saya percaya saudara jemati berkati Tuhan. Ya, dipelihara. Tidak usah khawatir akan hari esok. Hari esok punya susah sendiri. Mari kita akan mengakhirinya dengan satu nyanyian. Itu tadi itu. Yesus memegangku. Alangkah indahnya tangan kita dipegang Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, I love you Jesus. Saya mencintaimu Tuhan. Aku mencintai, aku mengasihi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita akan mendoakan bagi mereka yang berulang tahun, mendapatkan perpanjangan usia, ya, menerima berkat kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tanggal 15 Juni ini anak Edgar Harlin. Tanggal 17 Juni itulah putra saya yang sulung, anak sulung saya, Sony Yosef. Dan tanggal 18 Juni Nofri Sarudi. Kiranya mereka semua dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, rohani jasmani. Mari kita sama-sama mendoakannya. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang sudah mendapatkan perpanjangan umur. Kiranya Tuhan memberkati anak Edgar Harlin ini. Juga memberkati putra dari hamba-Mu ini, Sony. Dan juga memberkati Nofri. Mereka bertiga diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah berkat-Mu. Biarlah mereka terpelihara sampai kesudahan alam. Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan memberkati. Tuhan menjaga.
Tuhan jaga mereka bagaikan biji matamu Tuhan, dan Engkau pelihara mereka, jadikan mereka berkat istimewa. Putra hamba-Mu Tuhan, Engkau jadikan dia berkat dimanapun, kapanpun, biarlah jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya juga, anak-anaknya dan istrinya, bahkan semua kami diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, semua kita diberkati, dipelihara. Ya, terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkatnya Israel menjadi berkat saudara, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Ia datang kembali. Kita diberkati dengan berkat yang istimewa, berkat double porsi, rohani jasmani melimpah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.